keluarga nih dari kesibukan gitu, aktivitas keluarga gimana, Pak? Nah, sampai hari ini tuh Mas, kita tuh prinsipnya adalah namanya apa ya? Kalau semua kan dikaitkan kan ada mindful living, ada mindful family. Jadi kayak aku tuh selalu meyakini kalau keluarga itu adalah laboratorium perubahan seseorang. Jadi kalau orang tuh bilang mau berubah, ya paling gampang dia berubah dari keluarga, dan itu sekaligus paling susah. Karena ya keluarga kan paling susah. Karena ya keluarga kan orang paling intens ya mas sama kita. Jadi kayak misalkan hari ini kita biasa nggak mandi pagi, terus mandi pagi orang udah langsung tumben gitu. Kalau teman kan belum tentu karena dia nggak ngerti gitu. Nah kalau sama keluarga, jadi semua activity kita bagi bareng-bareng. Jadi kita tuh orang suka bilang, oh ini ya menerapkan kesetaraan gender ya, kayak gitu. Tapi kalau di kita bukan kesetaraan gender, kesetaraan hak orang lain untuk mengakses sesuatu. Jadi kalau dalam keluarga kayak kita ngerjain kerjaan rumah itu dibagi. Siapa yang mau ngakses, jadi sampai anakku dia udah punya tugas nih, anakku umur 3 tahun udah punya tugas dia cuci piring, terus suamiku punya tugas sikat kamar mandi, aku punya tugas untuk beresin rumah, ayahku punya tugas untuk nyuci jemurin baju, udah dibagi tugasnya. Termasuk kayak suamiku mau ngakses pendidikan boleh, aku juga boleh gitu. Tapi kayak misalkan kayak kemarin kan aku sambil S2 sambil melahirkan ya mas. Nah sambil menyusui sambil melahirkan ya aku harus handle konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya aku harus ke kampus bawa anak, dan itu sepenuhnya didukung sama suami. Artinya suami nganterin strollernya, nyiapin aku bisa pumping dan lain-lain. Sambil dia juga bekerja. Kayak gitu. Jadi kalau di keluarga aku nggak terlalu banyak kesulitan, dan alhamdulillah mungkin ujianku bukan di keluarga ya. Jadi ya kayak kalau di keluarga tuh banyak banget yang malah sifatnya tuh datangnya inspirasinya dari keluarga. Gitu. Lebih banyak dari keluarga, gara-garanya, dan aku tim orang yang suka dikritik sama keluarga, jadi minta kritik gitu loh Aldi. Misalkan aku ngisi acara, aku bawa suamiku, terus nanti di akhir aku selalu nanya, kasih kritik dong ke aku, meskipun nanti berantem, kan kamu gak ngerasain, jadi aku yang ngomong di depan, banyak orang. Terus habis itu nanti suamiku pasti bilang, kan kamu yang minta kritik, kenapa jadi marah gitu. Tapi habis itu aku jadi mikir, iya juga ya, kan ini orang yang paling tulus sama jujur ya sama kita, soalnya kan dia gak punya tendensi apapun gitu. Nah, tapi di situ kayak aku percaya konflik-konflik dalam keluarga ketika itu di-solve dengan baik itu menjadi kayak bonding yang kuat. Betul banget. Ini nih yang beda nih. Jadi tadi Mbak Tria itu datang ya, Mbak Tria datang tuh pada bisik-bisik. Kan Mbak Tria tuh terakhir ke sini pas Oktober ya? Iya, Oktober. Waktu pembukaan ini. Iya, Oktober. Benar, pada bisik-bisik. Itu Mbak Tria gitu. Memang iya Mbak Tria istri mahasiswa di terus. Kok beda gitu. Pada nanya-nanya gitu. Tapi yang emang beda ya, Mbak? Beda. Karena dulu aku kesini tuh beratku 90 kilo ya. Sekarang aku datang dengan berat 73 kilo. 20 kilo. 17. Enggak lah, enggak 17. Starting itu mah. 73 kilo. 73 kilo. Turunnya berarti udah hampir 17 kilo ya, 17 Itu kilo. karena banyak pikiran, karena kesibukan atau gimana Pak itu Pak? Enggak, Kok bisa turun sedrastis itu? Tidak drastis sebenarnya. Jadi itu tuh gara-gara siapa yang suka bikin resolusi awal tahun? Aku masih Enggak. Soalnya kayaknya 10 tahun ini sama. Salah, berarti cari jodoh. Nah, aku tim yang suka bikin target-target awal tahun. Tapi aku tuh menganalisis kenapa sih resolusi aku yang bikin, tapi aku juga yang nggak mencapai. Apa emang Allah tuh sejahat itu ya sama aku gitu. Nah, ternyata aku temukan satu problem yang paling mendasar. Problemnya adalah ketika kita bikin resolusi, kita nggak bikin before afternya, Mas. Jadi misal kita resolusinya turun berat badan, kita nggak bikin before-nya berapa, after-nya mau berapa. Targetnya? Dalam waktu berapa lama. Misalkan before-nya 90, after-nya pengen punya berat 50, berarti kan harus loss 30 kilo. Dalam waktu 1 tahun. Nah kita tanya harusnya ke ahli gizi, mungkin nggak? Kalau mungkin menunya apa? Terus kita tanya, karena ini semuanya temen ya mas, kayak temanku kedokteran olahraga, aku tanya olahraganya harus apa? Terus karena temenku yang diet juga ada, maksudnya kan orang kalau ngomongin turun berat badan pasti bilangnya diet ya. Dia juga aku tanya gimana caranya, kayak dia sebagai pelaku ya, gimana caranya gitu. Nah dulu aku nggak kayak gitu mas, aku mikirnya dengan Cuman cara, gitu. iya cuman dengan nulis, terus nggak tutup, lupa ya kan. Kita buka lagi, Ganti tahun buka lagi, baru buka lagi baru ingat gitu. Nah singkat cerita,
di awal tahun itu aku ngambil semua data yang aku butuhin. Mulai dari cek laboratorium, kan kalau kita pengusaha siapa yang suruh? Kalau pegawai-pegawai kan mereka setiap tahun ada medical check up. Kita kan enggak. Terus habis itu jadi kayak ngambil medical check up, ngambil data lab, ngambil data dari tim kita nimbang, dan ternyata hasil labku tuh jelek gitu. Karena hasil lab yang jelek itu bikin aku jadi sadar kalau aku berubah itu bukan buat nurunin berat badan. Aku berubah karena aku harus nurunin lemak untuk menaikkan portofolio kesehatanku jadi bagus. Kayak gitu, karena aku waktu itu posisinya itu tuh jelek banget datanya. Nah, jadi ketika kita punya tujuannya hidup sehat, Mas. Berat badan tuh bonus aja. Karena kita nggak pengen juga turun berat badan tapi dalam kondisi sakit. Yang kita pengenan adalah gimana berat badan kita itu turun tapi kesehatan kita tuh naik gitu. Banyak yang ini, Mas. Banyak yang niat diet kan pengen kurus tapi malah sakit-sakitan. Betul. Gitu, Betul. Jadi yang kayak tips diet yang sehat tuh kayak gimana? Oh, kalau dari aku tuh yang pertama adalah lakukan sesuatu karena kamu tahu itu buat apa dan mau kemana sebenarnya. Why-nya tuh apa? Kalau bukunya Simon Sinek yang Start with Why kan selalu nanya why-nya kenapa. Aku selalu bilang kalau tanya kenapa gitu, aku pengen portofolio kesehatanku bagus dicek by lab. Bagus bukan karena kita ngomong kayaknya sehat-sehat aja. Nah, kayak gitu. Mas ngerasa sehat, tapi belum tentu badannya di dalam sehat. Jadi aku bilang aku harus sehat tapi bukan aku yang ngomong, tapi hasil labnya yang ngomong gitu. Satu. Terus yang kedua adalah sadar kalau misalkan kita mau sehat harus effort gitu. Effort yang paling sederhana adalah meluangkan waktu untuk olahraga. Ada quote yang aku suka dari penulis karakter building Pak Eri Sudewo, dia bilang kalau mau hidup sehat harus minum air putih. Tapi konsekuensi dari minum air putih itu pasti ke kamar mandi. Sering ya? Sering. Tapi kalau nggak ke kamar mandi kamu pasti sakit. Nah kayak gitu. Jadi emang kita mau hidup sehat tuh pasti ada effortnya, setidaknya itu bolak-balik ke kamar mandi gitu. Itu kan proses metabolisme tubuh. Nah yang terakhir adalah pikiran. Tadi kan kita ngobrol kalau orang tuh handphone terus ya. Tanpa aku sadarin aku hidup juga kayak gitu. Bukan aku yang ngontrol handphone atau teknologi, tapi teknologi yang ngontrol hidupnya aku. Nah sekarang aku udah kayak gini, apapun yang terjadi aku jam 10 malam harus sudah tidur. Satu, itu adalah waktu terbaik untuk kita tidur. Yang kedua, mau dipikirin juga besok bisa dikerjain. Tapi aku punya target jam 4 harus sudah bangun. Kenapa? Yaitu karena aku punya waktu 3 jam untuk me time, Mas. Karena kalau ibu-ibu udah punya anak, itu dia nggak punya waktu lagi buat me time. Tapi jam 4 itu jarang anak bangun. Rata-rata anak bangun jam 6 atau jam 7. Nah, jadi jam 4 sampai ke jam 6 itu waktuku untuk self development. Aku lupa berinvestasi pada diriku sendiri ternyata. Termasuk investasi kesehatan, investasi pikiran, jadi baca buku, sama investasi psikologis untuk kita deep talk, ngomong sama diri kita tuh hari ini mau ngapain gitu. Berarti penurunan itu adalah efek Betul. dari tujuan ingin hidup sehat gitu ya. Betul. Jadi kalau ditanya ada nggak makanan khusus, nggak ada, makan aja sama. Tapi bedanya adalah kalau dulu nggak ngerti gizi, kita makan itu yang penting kenyang. Sekarang makan itu yang penting gizi seimbang. Jadi cara makannya adalah pertama minum dulu air putih, terus lanjut kalau Mas Bayu lanjut habis itu apa? Biasanya dimakan duluan apa? Nasi ya. Padahal kalau di aku gitu ya, pertama air putih, habis itu makan sayur. Setelah makan sayur lanjut makan lauk. Setelah makan lauk pasti udah kenyang. Terus nasinya nggak kemakan? Nggak kemakan, karena nasi juga nggak sebutuh itu. Nasi itu juga aku ngambil, kalau aku pengen banget makan nasi, misalkan pengen makan penyetan ya Mas. Kayak sambal bawang lah, nasi ya, sambal bawang gitu. Itu kan nggak mungkin kalau nggak pakai nasi. Nah itu aku batasin 100 gram atau setara dengan 4-5 sendok makan aja cukup. Gitu. 5 sendok. Tapi kalau 4-5 sendoknya segini tuh gimana? Ya itu centong, mohon maaf Adi, itu centong. Itu 5 sendok kok. Itu mah centong, bukan sendok. Kalau yang sendok normalnya. Tanpa nasi putih apa keto? Oh diet keto itu menurutku terlalu berat, terlalu ekstrim. Jadi banyak banget orang yang tiba-tiba pengen mengubah hidupnya secara drastis. Padahal menurutku adalah sesuatu yang sifatnya secara drastis tuh nggak sustain. Kayak tiba-tiba kita anak bayi terus tiba-tiba langsung suruh jadi CEO Prabu Seno misalkan CEO, ya nggak bisa terlalu jauh. Jadi menurutku adalah ya kalau emang Mas Bayu nggak bisa skip nasi, ya boleh tetap pakai nasi, tapi porsinya dikurangin dan makannya paling akhir.
Jadi dibanyakin makan apa? Minum air putih, makan buah sebenarnya, makan buah dulu, baru lanjut ke sayur, baru lanjut ke lauk. Lauknya dulu, aku tuh juga suka mikirnya dulu gini Mas, kalau kita ke coffee shop gitu, Mas kalau mesen air mineral saya nggak sih? Udah ke coffee shop, air mineral juga harganya kayak kopi, iya kan? Kayak gua. Iya. Ekualu. Will. Bisa pleset ya. Kalau disponsori enggak ya ini? Barangkali kan Iya, disponsorin. barangkali. Nah, tapi kan sayang Mas, Iya, maksudnya iya. dulu kan suka mikir ya sama-sama rasa air putih ngapain kita pesan kan gitu. Tapi kita nggak mikir apa, emang itu yang dibutuhin sama tubuh kita. Kayak gitu, jadi aku sekarang kalau misalkan dulu aku mau makan daging juga sayang kan, kalau nggak nunggu kurban aku nggak itu. Tapi aku mikir, tapi itu tuh yang dibutuhin. Sekarang kita makan apa yang kita butuhin, bukan apa yang sekedar kita inginkan gitu. Ini kayak gitu Mas. Jadi urutan makannya, porsinya, jam makannya makannya penting. Jadi makannya tuh aku tetap 5 kali Mas. 5 kali. 5 kali, pagi, sehari. 5 kali itu 3 kali makan berat, yang tadi ada unsur-unsur tadi, 2 kali makan camilan. Tapi tanpa nasi itu ya, teman. Semua tanpa nasi. Boleh kalau mau pakai nasi, tapi kalau aku lebih suka 1 kali aja makan dengan nasi. Alasannya karena terlalu kenyang Mas. Aku lebih suka sayur sebenarnya, tapi waktu itu aku kebanyakan makan sayur, kebanyakan makan daging tanpa karbo, itu asam urat. Jadi semua yang sifatnya tidak seimbang, itu pasti ada porto kesehatan yang jelek. Jadi akhirnya sama ahli giziku harus tetap makan nasi. Tapi terukur, teratur, ada porsinya. Jadi intinya tetap harus ini ke ahli gizi ya, biar tahu keadaan tubuh kita dulu, Betul. terus treatmentnya apa dan sebagainya. Gitu. Betul, dan waktu ke ahli gizi, aku pernah ke ahli gizi 2 kali Mas. 1 kali aku ke ahli gizi itu tanpa aku ngambil cek lab. Jadi perasaan kayaknya kayak gitu. Yang kedua kali aku cek lab. Dan lebih berhasil ketika yang aku cek lab. Karena lebih valid menunya gitu. Jadi kalau Mas mau ke ahli gizi atau siapapun ya mau naikin berat badan atau nurunin berat badan, better cek lab dulu. Karena gini, kalau Mas tinggi triglyceridanya gitu ya, misalkan tuh kolesterolnya tinggi, itu pasti beda sama orang yang dia tuh tinggi gulanya gitu. Gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah investasi kesehatan itu sebenarnya murah. Lebih mahal adalah investasi ketidaksehatan. Contoh, ke ahli gizi itu cuma 60.000. Tapi 60.000 itu kalau kita bawa ke coffee shop itu ya cuma 1 kali makan. Nah, jadi padahal ke coffee shop itu belum tentu sehat kan gitu. Tapi kita selalu ngerasa mengeluarkan uang 60.000 ke ahli gizi itu mahal gitu. Nah, yang aku ngerasa yang mahal itu adalah investasi pada hidup tidak sehat. Gitu. Hidupku jadi lebih murah sekarang Mas. Makan juga lebih simple. Tapi kenyang dan mindful. Gitu. Itu dari segi makan, pola berulang. Jadi kalau kata suamiku kayak lebay banget sih nggak makan gorengan gitu. Lagi Mbak, banyak banget tuh kalau orang-orang diet kayak gitu didinginin tau Mbak. Iya tuh, bisa, kenapa sih gorengan doang gitu? Iya. Saya nggak mau kayak gitu. Iya kayak cuma 500 doang. Ini ya kayak gitu. Terus aku bilang, ini nggak cuma masalah 500, ini value. Aku nggak makan gluten itu value, bukan karena itu. Iya. Ini value bro. Apa gorengan kenapa nggak dimakan? Tapi itu value betul. Tapi itu dulu ketika kita nggak tahu ilmunya, nggak punya data, kita tuh agak oh iya ya lebay banget ya makan aja ya gitu. Kayak suamiku tuh ahli ketika misalkan di akhir aku nanya makan gorengannya berapa? 6. Loh kok aku nggak tahu? Kok aku nggak lihat gitu ya? Tapi kayak laki-laki tuh kayak makan tuh cepet banget ternyata kemampuan makan gorengannya gitu. Ngomong soal makan, kalau sekarang kan aku pernah baca di IG ya Mbak, katanya survei apa nggak tahu ya, aku lupa. Jadi kebiasaan orang sekarang kan Gen Z ya sekarang. Kalau makan tuh sambil nonton sambil makan. Jadi kalau nggak buka YouTube, kayak makan nggak sambil buka YouTube tuh kayak anak kecil ya? kayak nggak enak aja gitu loh Mbak. Iya benar-benar. Itu katanya ngimpact ke ini. Jadi kalau semisal makan nih, dia ngikutin durasi tontonan. Iya. Jadi kita nggak sadar gitu loh Mbak. Makanya Kalau jadi lagi lama. makan terus. Iya. Menurut Mbak Benar. gimana? Aku itu sukanya konteksnya dibawa ke anak kecil. Mas Bayu kan udah punya anak dah. Anak tuh mudah banget diajak makan ketika sambil nonton. Tapi sebenarnya dia bukan asik sama makanannya, dia asik sama tontonannya. Dan durasi makannya jadi panjang. Dia makan lebih banyak daripada biasanya, bukan karena dia suka makanannya, tapi karena dia pengen lama nontonnya gitu. Dan menurutku itu nggak bagus. Kenapa? Pertama adalah ketika kamu makan gitu ya, itu ada kayak itu proses yang dimana kamu tuh lagi masukin sesuatu ke dalam tubuhmu dan kamu harus sadar apa yang dimasukin gitu. Terus yang kedua adalah makan itu emang durasinya nggak boleh panjang-panjang, ngunyahnya emang banyak.
kan jumlah mengunyah itu juga menentukan ya Mas. Nah tapi itu tuh itu kalau terlalu panjang sambil nonton gitu ya, itu tuh akhirnya jadi nggak fokus ke konsentrasi makannya. Jadi kayak kalau aku selalu nerapin one time one focus. Lagi ngerjain ini fokus aja ke sini, apapun yang terjadi kita urusin nanti. No multitask. Nah, aku no multitask. Aku nggak bisa multitasking. Jadi kayaknya baru semalam ya Mas, aku tuh bilang kayak gini, aku adalah orang yang nggak bisa nata hidupku sendiri. Jadi aku fun fact-nya, aku selalu membayar orang untuk mengurusi jadwalku. Kenapa? Karena aku ngerasa sulit banget untuk memetakan hidupku sendiri. Nah sampai mentorku tuh bilang gini, mahal banget sih Tria hidupmu. Mahalnya tuh gara-gara apa? Sesuatu skill yang harusnya kamu bisa, itu nggak bisa. Dan harus bayar orang. Kayak gitu. Nah terus singkat cerita, ternyata itu gara-gara apa Mas? Aku nggak punya yang namanya kemampuan PDAC. Padahal dalam manajemen kita perlu ngerencanain, ngelakuin, sampai ngekontrol. Nah akhirnya aku melakukan sebuah sistem produktivitas dengan cara aku bikin daily check-in. Di situ aku udah ngasih tahu semua orang aku akan ngelakuin apa di jam berapa. Dan ketika aku buka laptop, kan banyak fitur ya Mas. Aku langsung bilang buka grup yang ini, grupnya ditaruh paling atas, langsung cek jam segini aku mau ngapain tadinya. Nah itu cukup untuk mengontrol, karena gini yang paling susah Aldi, itu adalah mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita di kantor, kita main-main, orang ada yang kontrol sosial namanya. Tiba-tiba Mas Boyo lewat, Aldi kok kamu malah main game, mabar, kamu harusnya kan di sini kerja. Kamu langsung bisa berubah. Tapi kalau sama diri sendiri, kita tuh biasanya mentoleransinya sangat tinggi. Nah di situ akhirnya kayak aku buka laptop, aku udah tahu hari ini mau ngapain. Aku buka di jam itu, aku lihat jam, tanggal berapa, aku udah tahu di situ akan ngapain. Kalau dulu nggak bisa Mas. Buka laptop, niatnya apa, jadinya apa. Betul. Dulu bahkan ya, saking repotnya hidupku nih, udah ke coffee shop, sejam itu dihabisin untuk apa? Untuk lihat Instagram dulu, dengan alasan cari inspirasi dulu, gitu. Banget deh. Catat yang kerjakan yang dicatat. Iya, betul. Sebenarnya sederhana. Sebenarnya ya benar-benar catat yang dikerjakan dan kerjakan yang sudah kamu catat, atau rencanakan sesuatu yang kamu kerjakan dan kerjakan sesuai rencana. Simple banget, tapi susah untuk diterapin dalam dunia distraksi. Akhirnya aku pada kesimpulan yang ngedistract hidup kita itu bukan orang lain Mas, tapi diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri yang nggak kita sadari. Jadi akhirnya sekarang aku kayak nggak main Instagram di waktu yang ditentukan nggak masalah. Dulu kalau ada centang langsung Mas apa ya berapa likes-nya, kalau habis ngupdate sesuatu ditungguin nih likes-nya berapa ya, komennya berapa ya, nontonnya berapa. Sekarang udah amat. Sekarang karena aku udah bikin habis ini mau ngapain. Dulu aku nggak punya kemampuan itu dan mahal biayanya. Tapi sekarang tapi aku berubah itu gara-gara apa? Gara-gara berubah dulu porto kesehatannya dulu ya. Betul. Karena ternyata kita mengubah sesuatu yang dari dalam aja bisa, apalagi cuman dari luar. Yang kontrolnya ada di kita. Gitu. Itu dari segi makanan, dari segi ini, kalau olahraga kan juga sering banget olahraga ya? Aku suka itu supportnya olahraga. untuk kesehatan kita gimana? Mas sebenarnya aku tuh atlet. Jadi kayak fun fact-nya adalah aku tuh atlet poni petinju. Nah, jadi waktu SMA tuh aku petinju. Betul banget. Aku tuh main di kelas waktu itu beratku 53 kilo. Tapi aku harus main di kelas 46 kilo. Jadi aku nurunin berat badan waktu itu. Karena analisisnya akan menang kalau di kelas 46 kilo. Karena orang yang main di kelas 50-an itu udah jago-jago gitu. Makanya yang mau adalah naikin skillnya kalau si coachku, atau turunin berat badannya. Pilih turunin berat badannya. Terus habis itu ibuku tuh udah menang, udah dapat, aku juara 2 waktu itu. Aku pulang, ibuku bilang ganti olahraga aja, jangan tinju gitu. Nama Bapak Belur? Iya, waktu itu cewek. Terus habis itu emang luka-luka, emang ternyata orang main tinju tuh emang luka-luka sih. Nah singkat cerita adalah aku ganti nih olahraga bola itu olahraga bersama-sama, bukan futsal. Kalau di Jakarta, di Bekasi itu lebih banyak orang main futsal dibanding main sepak bola karena nggak ada lapangannya. Singkat cerita Mas, apa yang terjadi kalau futsal itu kan klub. Kalau kamu udah nggak punya klub, kamu mau main sama siapa? Iya kan, ngajakin 6 orang, ngajakin orang tanding lagi. Terus habis itu pas kuliah gitu. Nah pas ibuku meninggal, aku waktu itu akhirnya memutuskan pakai jilbab. Jadi sebelumnya aku nggak pakai jilbab. Terus pas pakai jilbab lebih bingung lagi olahraganya Mas. Sejujurnya ribet banget kalau mau olahraga pakai jilbab tuh nggak nyaman gitu. Dan
klub, kita udah nggak punya klub, jadi nggak olahraga. Akhirnya waktu kuliah, nggak olahraga. Dan itu kabar buruknya adalah orang yang tadinya hidupnya teratur, jadi nggak teratur, itu malah lebih bahaya daripada orang yang emang dari awal hidupnya nggak teratur. Jangan teratur dulu. Jangan teratur Aldi. Sampai nanti hidupmu akan diatur sama penyakit. Oh, iya. Nah, jadi olahraga itu sebenarnya ketika disuruh olahraga gitu ya, aku tuh sebenarnya suka Mas olahraga, tapi menjadi tidak suka ketika si olahraga itu diwajibkan gitu. Nah, singkat cerita pas olahraga efeknya banyak. Olahraga itu orang suka bilang kalau aku nyapu satu Praboseno atau satu Katersena ini gimana? Itu enggak olahraga Mas. Olahraga tuh harus ada detak jantung yang naik secara terukur dan teratur. Keringetan itu bukan karena kita beraktivitas fisik, tapi karena si detak jantung itu emang bekerja secara teratur. Makanya kalau orang olahraga kan ritmenya ini, deg-degnya tuh pas. Kalau kita ngepel, deg-degan habis itu hilang. Nah itu beda, berkeringat itu belum tentu kita berolahraga. Panas itu bisa jadi kita berkeringat. Makan kita berkeringat. Makan kita berkeringat. Waktu kita misalkan nonton film horor kita bisa berkeringat. Kita grogi bisa berkeringat. Tapi kalau olahraga itu pasti ada ritme jantungnya gitu. Nah singkat cerita apa efeknya banyak Mas. Satu, minum air putih pasti haus. Terus yang kedua, tidur lebih pules. Yang ketiga, badan aku dulu ratu penyakit Mas. Kayak encok, pegelinu kayak gitu. Sekarang udah nggak sama sekali. Kayak gitu. Tapi nggak langsung yang tiba-tiba olahraganya porsi atlet, enggak Mas. Olahraganya cukup 1 hari 20 menit, 1 minggu targetnya 150 menit. Udah, hanya untuk endurance aja. Minimal itu Mas. Minimal. Nah. Orang suka bilang, kamu ini apa namanya berlangganan gym. Dulu aku awal olahraga berlangganan gym Mas. 1 bulan cuma datang 5 kali. Karena yang susah itu bukan berlangganan. Korban juga Anda. Anda korban. Kayak gitu ya. Jadi 1 bulan datang cuma 5 kali. Yang susah itu adalah kita membiasakan. Kayak badannya yang disuruh biasa, bukan bayarnya. Kalau bayar kita mampu, gitu. Enak banget. Kalau konsisten, nggak ada cara lain kecuali diprioritaskan di pagi hari. Makanya aku bilang ada gerakan 20-20-20. Jadi setiap bangun tidur, langsung di set 3 fokus. 1, ibadah, nggak boleh di skip. 20 menit aja, nggak usah lama-lama. Mau ngaji, aku tuh mau kalau ngaji harus sejam. Iya nanti diterusin lagi, tapi ini 20 menit aja. 20. 1 jam ya? 1 jam. Udah 60 menit Mas. Tapi itu ketika pertama kali membuka mata, kita langsung ngerjain itu. Jadi itu prioritas pertama kita. Ibadah, olahraga 20 menit. Olahraga. Betul, terus habis itu 20 menit lagi journaling boleh, baca buku boleh, aku lebih suka baca buku. Buku enggak? Banyak. Buku gambar. Buku gambar anaknya lagi. Iya, bukan buku gambarnya Mas Bayu, buku gambar anaknya. Bukan ini. Sama buku baca A, B, C. Kayak gitu. Jadi punya buku bacaan nggak punya? Nggak punya. Gitu. Punya. Udah, itu ketika diprioritaskan, ketika kita 60 menit membuka mata, udah selesai. Udah minimal ya. Udah. Mau olahraga lagi. Iya besok aja mau olahraga lagi silahkan. Dan itu selesai Mas. Selesai artinya setelah itu kamu mau kerja keras, gimana terserah. Tapi itu investasi ke hidupmu tuh udah kelar. Tidur lagi paling. Nah biasanya kalau orang udah olahraga nggak akan tidur lagi, Aldi, trust me. Kayak terganggu tidurnya, karena udah berkeringat. Nah itu orang nggak mau tidur lagi. Jarang banget. Tapi kalau kamu misalkan dibalik ya, 20 menit ibadah, terus baca buku, insya Allah tidur lagi. Pagi ini aku kayak gitu. Dan bangun-bangun hidupnya rasanya kacau. Wah nyari baju bingung di mana, nyari apa bingung, kenapa? Ya karena nggak punya persiapan. Kayak gitu. Tapi kalau nggak teratur kayak tadi pagi itu ada punishment-nya itu atau? Kalau nggak teratur, nah Udah, ini namanya cuma value Mas. gitu. Oh iya, nyesal pasti nyesal. Tapi bedanya gini Mas, ketika Mas Bayu tidak menargetkan itu dalam hidup, lewat ya udah. Kan nggak target, misalkan hari ini ada artis kesukaan Mas Bayu, misalkan Messi nggak jadi nah pasti banyak orang kecewa. Karena dia menargetkan, tapi aku yang nggak suka Messi dan biasa aja, ya udah biasa aja. Nah gitu Mas, buatku itu target. Jadi ketika itu nggak capek dan nggak capeknya pagi hari, itu rasanya nyesalnya 1 hari. Ada kata-katanya Aldi, kan kamu nggak keluar nih, dari tadi aku menunggu kamu mengeluarkan. Siapa yang baik siapa yang baik pagi harinya, maka baik 1 harinya. Siapa yang menang di pagi harinya, maka menang 1 harinya. Wow, luar biasa. Aku bilangnya keberkahan pagi sih. Amin.
Makanya bikin grup itu ya? 20 more produktif. Jadi Bikin grup, siapa yang mau ikut grupnya? Nah, itu gratis di Telegram. Aku selalu bilang yang mahal itu membayar komitmen kita untuk mengerjakan itu sendiri. Dan Mas, serunya adalah aku nggak pernah ngelakuin controlling apa, aku nggak pernah marah-marah. Ya udah, buatku itu urusan dia dan masing-masing. Apa yang terjadi? Orang-orang tuh suka bilang gini, sedih banget kelewat beberapa hari ini, aku ulang lagi dari awal. Sedih banget. Kan kalau perempuan tuh ada masa haid ya, itu luar biasa susah banget tuh ngejaga konsistennya. Terus dia bilang sedih banget setelah halangan, susah banget lagi ngemulai dari awal. Pokoknya sekarang harus lebih konsisten. Menurutku itu keberhasilan. Orang yang tadinya dia nggak bersalah ngelakuin itu, dia menjadi merasa bersalah kalau nggak ngelakuin itu. Berarti itu udah terinternalisasi secara value. Sorry Mbak, balik ke awal lagi yang tadi. Apa? Yang Kikendi? No, jauh. Yang mau produktif tadi yang grup tele ya Mbak? Iya, grup Telegram. Grup tele itu berarti isinya itu soal reminder. Enggak, sama sekali. Apa dong? Jadi kalau Nyari teman gitu aja. ya, cuman dia harus ngelaporin aja. Aku sehari ini 20 menit ibadah, 20 menit aku baca buku, 20 menit aku olahraga. Oke, berarti jadi kayak notes aja gitu ya? Notes aja, Itu. betul. Kenapa? Karena kenapa Telegram? Karena kalau dulu tuh aku ngerasa di WhatsApp tuh udah kedistrak kerjaan, Mas. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa orang cuma nyetorin aja? Karena pas dia nge-checklist melaporin itu satisfying effect, Mas. Dia ngerasa kayak wow, akhirnya aku ngelaporin dan ngerasa malu. Gitu. Betul. Padahal temennya nggak kenal. Nggak kenal dia siapa. Aku juga nggak kenal semua anggota member. Tapi pun aku ketika nggak ngelaporin aja rasa aku belum laporan. Padahal itu juga aku ngelaporin buat diriku sendiri. Belum tentu juga dia yang baca. Intinya nyari teman untuk kebaikan. Betul. Sekarang aku kalau Taylor nonton Mbak. Oh ya, kamu mohon maaf Aldi, kita beda tim. Aku dulu tim nonton di tele, tapi sekarang aku udah enggak. Nonton film-film yang diupload oleh grup tele itu. Iya, aku tahu. Tapi nggak enak tahu itu nonton di sini. Iya. Ya makanya aku berlangganan. Beda kelas. Nah, menariknya Aldi, cuman gara-gara 60 menit itu Mas. Dulu aku ngerasa nggak punya waktu buat nonton aku nge-subscribe tapi nggak ditonton. Siapa tim yang suka nge-subscribe nggak ditonton. Nah, gara-gara aku punya itu, aku sekarang udah bisa nonton satu hari satu film. Ya setidaknya teratur gitu ya? Teratur. Sesuatu yang rasanya dulu nggak punya waktu, sekarang punya waktu. Gitu. Dulu kayaknya rasa ngaji tuh susah banget. Kayak nggak punya waktu aja buat ngaji. Tapi sekarang karena itu di awal waktu, 20 menit tuh lama loh Mas. Ya kalau sholat subuh 20 menit. Sholat subuh paling... Iya 5 menit. 1 menit? 5 2 menit? Wah, sholat subuh tuh kayaknya kalau orang yang cepat banget tuh 2 menit, 3 menit lah ya. Kamu masih punya 17 menit loh. Mau ngapain hayo? Aturannya kamu cuma boleh ibadah. Jadi kamu paling al-masurat itu kalau kita udah hafal 10 menit selesai. Masih punya 3 menit loh. Dengerin al-masurat. Iya. Kayaknya tidur. Iya. Aku dulu gitu Mas. Iya, aku dulu kayak daripada al-masurat mending kita setel al-masurat tapi tidur. Tiba-tiba udah ke surat al-baqarah aja yang kemana gitu. Nah, kayak gitu Mas. Itu jangan berarti. 20 menit. Kan tadi Mbak Tria bilang misalnya kita sholat, ini jatah untuk ibadah 20 menit. Betul. Nah, sholat tuh kita ya anggaplah 5 menit, 10 menit lah. Iya betul. Masih 10 menit kan? Masih 10 menit. Nah untuk mendisiplinkan itu tuh kayak gimana Mbak? Biar ibadah tuh 20 menit, ini 20 menit terus bangun. Ketika kamu bangun tidur, kamu langsung lihat jam. Nah, sejak itu Mas, aku kalau lihat jam itu juga jam dinding, bukan jam handphone. Karena nanti ada notif, kamu bakal kayak apa ya, kedistrak. Jadi 60 menit itu adalah kamu bilang stop pada distraksi, pada sesuatu yang di luar diri kamu. Jadi, 20 menit pertama itu kan kamu pasti bangun lihat jam dinding. Jadi aku emang beli jam dinding khusus buat mensukseskan program ini. Terus habis itu bangun tidur, habis itu lihat jam dinding, terus ambil wudhu, terus sholat. Sholat kalau kita masih pagi kan masih dapat sunnah, masih dapat sholat wajibnya, terus masih ada waktu aku ambil Quran, terus habis itu selanjutnya masih ada waktu kalau mau kalau pilih biasanya aku milih mau baca Al-Quran atau Al-Masurutan. Nah kalau udah misalkan Al-Masurutan, terus kan karena tiap hari dibaca jadi hafal kan, nah baru baca Quran. Jadi dapat Qurannya sedikit nggak apa-apa. Ini nggak ada target satu hari harus 1 juz, 10 juz nggak ada. Yang penting kamu ngelakuin itu. Bahkan kadang waktu itu masih sisa-sisa ngapain sedekah pagi ya. Kayak tiba-tiba kita buka M-Banking buat kita sedekah pagi. Padahal biasanya kita ngerasa itu semua tuh ngabisin waktu kita.
Nah, kayak gitu. 20 menit, tapi aturannya cuma 20 menit. Setelah 20 menit silahkan kamu ganti ke aktivitas yang lain. Habis olahraga? Olahraga juga 20 menit. Mau olahraga 60 menit boleh, nanti lanjutin lagi. Tapi lanjutin dulu 20 menit baca buku. Kalau kita terlalu lama pada satu agenda, nanti agenda yang lain nggak dapet, Mas. Misalkan aku mau ngajinya 30 menit, tapi nanti olahraganya 10 menit nggak boleh. Harus porsinya 20. Sebenarnya itu ada bukunya tebel, itu yang nulis Robin Sharma, diulas juga di YouTube-nya Maudy Ayunda dan YouTuber-YouTuber. Dan aku terinspirasi banget buat ngelakuin itu. Yang dasar dari 20 itu. Betul, kan banyak Mas. Sebenarnya tuh kayak gini Mas, banyak orang pengen berubah tapi bingung mau dari mana, pakai cara apa, gimana mulainya. Nah itu cuman menjawab itu. Kayak ini, ini gimana mulainya ini biar supaya kayak gitu kan. Nah itu, kan dari bingung check kan. up Dari kesehatan check dulu ya. Betul. Kalau Mas sudah misalkan ya khusus kayak kesehatan lemak perut nih misal, ya udah Mas di situ. Misalkan Mas khawatir, karena sebenarnya lemak yang paling bahaya itu lemak perut. Ya, gara-garanya apa? Dia menutupi organ-organ penting dalam tubuh kita. Kolagen. Kayak gitu ceritanya. Nah, Jadi ketika mau melakukan sesuatu tuh biar konsisten dan sebagainya, tahu alasannya dulu, way-nya dulu. Kalau saya nangkep ya. Benar. Way-nya itu ini kenapa kita ngelakuin ini dan sebagainya. Terus Betul. yang kedua, biar konsisten salah satunya adalah nyari teman ya, Pak. Betul, nyari teman. Istiqomah itu memulai itu mudah, istiqomah itu susah. Susah banget, aku bilang. Itu makanya bikin grup itu kayak gitu. Betul. Dan ternyata lebih istiqomah ketika aku punya teman. Ya kan? Yang gak aku kenal bahkan. Tapi buatku dia teman. Teman Instagram. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah mulai dari hal yang simple dan sederhana. 20-20 itu sederhana kan ya Mas? Orang bilang, oh aku mau olahraga langsung sejam. Mabuk dia besok nggak mau olahraga lagi. 20 menit. Sekarang aku olahraga yang 30 menit aja, biasa aja gitu. Dulu aku ingat Mas, aku senamnya itu aja nyarinya yang 15 menit Mas. Sekarang kalau senam itu rasanya kayak gini doang. Gitu. Serius, orang tiba-tiba pagi, misalkan ya, aku ingat yang pertama kali aku investasikan. Jadi pas mau olahraga, aku ke toko sepatu, aku pilih sepatu yang mahal. Yang menurutku dulu mahal ya, terus aku bilang aku beli sepatu yang ini. Karena udah mahal, masa nggak dipakai gitu. Tetap nggak dipakai. Soalnya aku ternyata lebih suka senam di dalam rumah. Sampai akhirnya udah bosan kan tiap hari dilakuin senam di dalam rumah. Akhirnya suka senam di luar rumah sambil ngambil konten, terus habis itu baru beli dumbbell. Bukan beli sih, dikasih dumbbell buat. Itu pun ngambilnya yang 2 kilo atau 5 kilo gitu. Jadi pakai yang kecil-kecil dulu. Betul, banyak orang memulai olahraga langsung berat. Nge-gym. Wah, itu berat. Aku investasinya ini, daftar member gym. Daftar toh? Kan investasi biar aku sudah daftar, tapi juga nggak dilakuin. Nah, itu Importnya tuh gede mau ke sana itu. Betul. Ya, harus ke sini, betul. Gitu. Mas, ada teorinya. Teorinya adalah dalam kalau kamu mau sukses melakukan target, persedikit kesulitannya. Jadi kalau ini teorinya di Atomic Habit, bukunya James Clear. Jadi si James tuh bilang kalau kita misalkan ya contoh pengen olahraga, jadi ya udah langsung aja olahraga. Lihat dari YouTube kayak apa yang kita punya kayak gitu. Mulai aja dari situ. Tapi kalau kita mau menjauhkan sesuatu, mau menghindari sesuatu, misal menghindari main HP sebelum tidur, HP-nya taruh di atas lemari. Buang. Aku buat aku. Kalau aku ini nggak jadi jam dinding. Tadi kan kunci dari program itu jam dinding. Iya, adalah jam dinding. Nanti udah pegang HP-nya bukan. Nah, taruh jam dinding. Terus kelihatan notifnya. Bingung dia. Wah, ternyata aku. Aku menang giveaway gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi jadikan itu nggak terlihat. Contoh, ketika misalkan orang banyak yang gagal diet, kenapa? Karena dia kerjaannya berhadapan dengan makanan-makanan enak. Itu bakal susah, Mas. Kenapa? Karena itu ada di depan matanya dia. Lebih sering daripada dia mengingat alasan dia kenapa untuk dia hidup sehat. Tapi kalau misalkan beruntungan kita kan hidupnya jarang ya lihat makanan enak, ya udah, itu akan memudahkan kita gitu. Ceritanya gitu. Oh, sering sih Mbak lihat makanan enak di IG. TikTok. Terus habis itu jadi pengen beli. Nah, sama aja. Itu berarti mendekatkan. Pengen doang. Oh ya. Masih realistis berarti. Gitu Mas. Dia beli juga kamu. Ya kan ada Mas Bayu. Kan bayaran kamu 1 kali nge-host kan.
Ini kita investasi. Investasi, tapi ngomong-ngomong investasi, aku dulu juga nggak percaya. Pindah ke investasi. Ya, jadi jadi ada teman aku, dia tuh YouTuber. Nah, dia kerjanya kerja sama gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dari satu video gitu, Mas. Dia talentnya itu dikasih investasi 10%. Nah, jadi videonya tuh dalam 1 bulan menghasilkan omset 15 juta, Mas. Nah, berarti temanku dapat 1.500.000. Nggak ngapa-ngapain. Makanya jadi kamu sekarang passive income. Jadi kerjanya dia setiap hari adalah memproduksi video dalam jumlah yang banyak. Terus kamu sekarang 1 kali nge-host hari ini bayarannya nanti sampai 10 tahun mendatang. Iya kan? Tergantung kontrak. Kontrakmu apa? Itu dia mah, ya Allah. Tolong diingat. Jadi cuma 3 itu tadi ya? 3. Medical check up. Betul. Terus Buat ambil data, terus susun menu dengan ahli gizi. Tahu ininya. Udah, terus habis itu yang terakhir adalah ya udah dengan 20. Kalau itu kalau makanan nggak diimbangi olahraga tetap jadi atau kan kadang malas tuh olahraga tuh gitu. Akhirnya dimakan doang yang di diet yang didietin gitu. Nah, itu kuncinya, Mas. 3. Nggak cuma makan, Mas. Makan, tidur berkualitas, sama yang satu lagi adalah olahraga. Ya. Jadi orang tuh mereka kejam banget ngurangin makan, tapi tidurnya berantakan, nggak olahraga lagi. Nah, itu. Terlalu kejam, Mas. Terus olahraga kenceng, tapi makannya nasi angkringan. Kayak gitu. Nasi angkringan nasi doang tuh padahal. Nasi doang kan. Terus habis itu kan jokesnya Mas Bayu, hari ini aku nggak makan nasi, tapi makan nasi goreng. Kan sama aja. Mohon maaf, itu sama-sama nasi gitu ya. Nggak nasi putih. Nggak nasi putih, bosan makan nasi putih, aku maunya nasi gorengnya. Terus habis itu yang berikutnya ada istirahat. Kenapa? Karena ya gimana juga kita tuh tetap butuh istirahat. Nah istirahatnya, oh iya aku istirahat kok 6 jam, 8 jam, tapi jam 3 pagi. Ya sama aja, Mas, mohon maaf. Jamnya 3. Juga harus diatur jam 10. Jadi jam baik jam 10 jam? Jam 10 sampai jam 4 tuh pasti udah bangun, Mas, udah capek. Badan kita tuh kalau udah tidur jam 10, jam 4 itu dia udah bangun sendiri, capek. Pertama capek, yang kedua pasti kebelet pipis. Itu pasti kayak gitu. Kalau minum air itu harus 8 liter. Nah sebenarnya, 8 liter kebanyakan, Mas. Mohon maaf. itu tangki Ini kayak tandon jadinya. 2 liter ya. 2 liter. Iya, itu jadi juga harus dijaga juga. Jadi sebenarnya ada rumusnya, itu berdasarkan berat badan. Ketika dulu beratku 90 kilo, itu aku butuh 3 liter per hari. Tapi karena sekarang udah di 70-an, aku 2 liter aja cukup gitu. Dan kalau minum air putih, bagusnya itu adalah dari bangun tidur pagi sampai sampai makan malam. Setelah makan malam nggak usah terlalu banyak minum air putih karena nanti pasti nggak berkualitas tidurnya. Bolak-balik ke kamar mandi. Tidur di bawah pagi. Iya. 2 liter. Ada tekniknya, ada tipsnya. Dikasih tahu dikasih tahu. Bukan, ketika bangun tidur nih kita udah sediain air yang ukuran misalnya 600 ml. Jadi, nah sekali duduk minum 600 ml. Betul. Nah dengan kayak gitu kan butuh, kalau cuma 2 liter kan cuma butuh 4 doang, 4 kali minum. Terus nanti pas habis olahraga minum lagi sekali duduk 600 ml. Terus habis itu nanti kalau habis makan gitu ya minum lagi kan air putih. Udah tahu-tahu udah selesai. Nah itu biasanya jadi susah. Kenapa? Karena pas bangun tidur kita nggak biasa buat minum air putih. Gitu. Mual. Aku dulu gitu, Mas. Tapi sekarang sejak terbiasa ngedrain, itu kan ngasih air ke diri kita ya. Itu akhirnya aku jadi sekarang kalau bangun tidur nggak minum rasanya kayak tenggorokannya ada yang nyangkut gitu. Dulu selalu aku ngerasa juga sih tuh mual. Jadi pengennya teh anget kayak gitu-gitu. Sekarang nggak berlaku. Aku kalau minum teh anget itu, teh anget itu kalau teh tawar ya. Teh tawar itu kan kalorinya rendah. Tapi aku lebih suka minum air putih sih sekarang. Jadi gula-gulaan juga enggak? No, kalau mau cepet, pertama adalah gula-gulaan, tepung-tepungan, goreng-gorengan. Lanjut ke berikutnya adalah jajanan tradisional. Karena jajanan tradisional tuh pasti manis. Coba cari jajanan tradisional yang nggak manis. Masih manis. Terus habis itu nanti kekinian. Nggak usah. Tapi kalau kita udah biasa, jadi gini, kalau kita udah biasa minum makanan gak manis, ketika kita makan manis itu rasanya langsung manis banget. Tapi kalau kita biasa suka minuman manis, itu jadinya sugar craving, pengennya manis terus.
Dulu aku ngerasa nggak minum ketika nggak minum es teh. Es teh Solo tuh enak banget ya. Dan sekarang di dekat rumahku semuanya es teh gitu kan. Dari mulai pinggir jalan sampai di ruko-ruko. Gitu ya. Iya, nah dari situ aku belajar kayak, oh emang itu semuanya pusat kendalinya di diri kita gitu. Gitu. Kita perdana jadi bingung closingnya mau gimana gitu. Ada satu pertanyaan. Oke, masih. Satu lagi. Apa? Nampak serius. Tapi ternyata lupa. Kan banyak orang yang bilang tuh diet tuh katanya mahal. Oh iya, diet tuh katanya mahal. Diet tuh mahal loh katanya. Betul. Jadi dari pengalaman baterai kayaknya enggak ya? Enggak sama sekali, karena ketika aku melakukan perubahan pola hidup gitu ya, aku emang mahal di awal sih Mas buat medical check up. Itu ketika aku nggak tahu sebenarnya, ternyata pemerintah Solo itu punya namanya Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah, HbA1c, itu yang di luar-luar itu harganya 200, 250, itu cuma 35.000 rupiah. Gimana itu, Mbak? Yes. Langsung. KTP Solo enggak? KTP Solo. Oh, KTP Solo. Mohon maaf lahir dan batin. Makanya pindah Solo. Pindah Solo langsung. Aku udah warga Solo sejak Aira anakmu lahir. Jadi apa? Adik Masnya. Tidak menerima anggota keluarga, tapi kalau subscribe bayar kayaknya bisa deh. Ini itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua adalah jadi mahal ketika kita nggak tahu informasinya sebenarnya. Nah terus yang kedua yang mahal tuh di awal. Emang ada beberapa produk aku jadi ingat dia bukan suplemen, tapi sebenarnya dia low kalori karena nggak pakai sugar. Jadi aku selalu menghindari produk yang ada sugarnya. Aku pakai produk yang nggak pakai gula gitu. Jadi kayak gula juga sama, pakai gula jagung yang rendah gula. Terus habis itu kayak roti, aku pakainya roti gandum. Terus habis itu granola, kita kan butuh cemilan ya. Nah, aku cari cemilan yang rendah gula dan itu cuman ada di beberapa produk. Salah satunya adalah granola, merek granola. Harganya lumayan. Karena lumayan, di situ ada namanya takaran saji, Mas. Nah, gara-gara lumayan itu jadi sesuai takaran saji. Jadi biar murah. Bayangin aja dulu kita pengen sebenarnya makanan yang sebenarnya tetap murah Mas, jadi mahal ketika kita melanggar takaran saji. Nah patokan kita adalah jumlah gula yang boleh kita konsumsi per hari gitu. Idealnya berapa Mbak? Idealnya kalau gula, garam sama minyak itu idealnya adalah kalau aku pribadi kalau minyak aku satu hari cuman boleh 3 sendok makan. Kalau gula kalau masak sama sekali yang nggak pakai gula. Kalau garam aku satu kali masakan itu 1 sendok teh. Nah kalau garam itu sebenarnya lebih gampang dibuangnya, tapi beberapa orang gitu ya, yang garamnya berlebih itu juga bahaya gitu. Semua yang berlebihan sebenarnya bahaya, bahaya gitu. Kalau di aku, terus orang nanya enak nggak Mbak masakannya? Kalau menurut aku sih enak, tapi kalau menurut suamiku nggak enak. Karena nggak asin, karena nggak asin. Biasanya pengennya asin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pada akhirnya kita balik ke makanan keluarga, yaitu makanan bayi gitu. Nah aku investasi ke situ, tapi nggak mahal juga. Kenapa? Karena makainya sedikit Mas. Jadi habisnya dalam durasi yang panjang. Itu sama kayak orang bilang beli barang mahal, biar dipakainya dalam waktu yang panjang. Kayak gitu, sama persis kayak gitu. Jadi mahal dan murah itu buatku sekarang nggak penting, yang penting sesuai value-ku atau enggak. Gitu. Sesuai value. Makanya kan kalau kita mau jualan brand, mungkin nanti kita masuk ke marketing nggak selesai kita nih ya. Intinya dari bahasanya tuh kayak gini, ini bahasa halus aja. Iya, kalau masih ngerasa mahal tuh kan masih miskin. Enggak sama sekali, tapi benar. Enggak bercanda. Sebenarnya mungkin miskinnya bukan nggak melulu miskin duit ya, tapi mungkin masih miskin informasi. Ya itu. Nah, jadi gimana? Mulus sekali itu. Kayak gitu. Banyak sebenarnya yang mau kita ulik lagi. Iya betul. Nanti tapi bayaran aku berapa jam? Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau ngomongin topik kesehatan ya, memang itu seru sih. Seru karena itu relate sama banyak orang. Tapi poinnya adalah
banyak orang juga yang tiba-tiba langsung nanya, Kak makannya apa gitu. Nah saranku cek dulu kamu tuh gimana gitu. Beda-beda ya? Iya, kayak suka orang nanya, Kak sahamnya main di mana? Nah itu kan juga kayak dia harus ngecek dulu portofolio keuangannya dia gitu. Nah ternyata hidup tuh semakin personal. Dan semakin kita nggak ngenalin diri kita, maka semakin juga jauh kita pada tujuan diri kita. Jadi kunci dari hidup ini adalah ternyata mengenali diri kita sendiri. Karena semua yang dari luar itu bisa dikontrol kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu poinnya. Simpel tahu apa yang kita butuhin sama Betul. enggak. Apa yang kita butuhin. Dan ada angkanya. Nah kayak gini nih Aldi. Contoh, dulu aku selalu bilang aku pengen bisa bahasa Inggris. Tapi aku nggak pernah ngetes. TOEFL nggak pernah tes, listening nggak pernah tes, reading. Apa jangan-jangan aku nggak bisa bahasa? Iya kan Mas ya, kita nggak punya budaya kuantitatif gitu. Akhirnya apa? Kita nggak tahu sebenarnya kita tuh nggak bisa bahasa Inggris karena kita budek readingnya, budek listeningnya, atau kita emang nggak mampunya cuma di readingnya doang gitu. Setelah aku tes ternyata takutanku, ternyata aku tuh dulu takut nggak bisa bahasa Inggris karena aku takut grammar. Padahal grammarnya bagus. Yang jelek itu malah bukan yang grammar tapi yang reading gitu. Nah dengan kita tahu data tentang kemampuan kita, itu akan memudahkan otak kita untuk ngejar apa yang dia nggak punya. Masalahnya kita punya otak tapi nggak pernah diukur juga otaknya, gitu. Terakhir tes IQ kapan? Ayo terakhir tes IQ kapan? Ini kayaknya otaknya nggak pernah digunakan juga. Nah, itu ngepres. Jadi kalau mau ngapa-apa. Nggak mungkin, kita pasti ada tes IQ. Masuk UNS kan kita ada tes IQ. UNS ya. Ada. Kuliah lah. Kuliah nggak? Kuliahku nggak ada. Oh nggak ada, ya Allah luar biasa. UNS tuh sangat menghargai otak kita. Iya yang negeri. Oh, Aku swasta. mohon maaf lahir dan batin, tidak bermaksud. Tidak bermaksud. Kayak gitu. Jadi itu harus tahu tujuan kita dan tahu data. Data Mas, data meaning. Baca dan data, lanjutkan adalah konsisten. Oke. Udah punya data tapi nggak tahu buat apa juga gimana Mas? Nah data meaning itu penting, bisa baca data dan tahu selanjutnya mau ngapain alias buat apa gitu. Itu namanya obrolan dari semua ini adalah mencoba. Coba aja dulu, gerak aja dulu. Enggak, aku nggak setuju. Karena dulu aku juga coba aja dulu, tapi aku nggak kuat. Jadi aku lebih suka closing statementnya Mas Bayu kali ini. Oke. Oh ya. Apa? Closing statement Ya tadi adalah Mas Bayu bilang adalah tahu kenapa. Tahu dulu kenapa, why dulu. Tahu dulu why-nya kenapa. Karena setelah kita tahu kenapa, itu kita mau mencari data. Setelah tahu mencari data, kita jadi tahu datanya harus diapain. Kayak gitu. Tapi kalau coba dulu, nah itu masalahnya. Kayak coba-coba. Tapi setelah kita tahu data, kita habis itu mau mencoba beberapa cara, silakan. Coba dulu tuh dipakai di step ketiga menurutku. Kalau aku. Tapi kalau buat orang awalan, mungkin coba aja dulu bisa masuk. Daripada nggak dicoba sama sekali ya kan? Ya, Ini konteksnya ngapain, iya kan? Daripada dipikir banget ya udah coba aja dulu. Nah aku setuju kalau ini. Masuk berarti. Masuk. Yes. Cukup. Cukup sebenarnya, tapi sebenarnya pengen ngobrol lagi ya. Ya besok kita undang lagi. Ini ada part 2 nih harusnya. Oh, Ya, ada part 2. Nanti kita dengan bahasan yang lain lagi. Bahasan Banyak apa? ini bahasannya. Saya juga pengen ngundang suaminya juga. Wes. Satu pertanyaan terakhir. Ini simpel Oke. banget. Mbak Tria happy nggak? Happy apa? Happy banget loh, semua gerakan aku namanya happiness family, happy training, happy wife. Yes. Ya, salah nih pertanyaannya nih. Kalau ditanya kenapa, kalau tanya Mbak Tria happy nggak? Aku tuh orang yang paling iri sama orang yang bahagia. Orang bahagia tuh nggak ada ukurannya. Dia bisa jadi nggak punya apa-apa, tapi bahagia. Tapi menjadi menderita ketika kita punya semua, tapi nggak ngerti cara membuat diri kita tuh bahagia gimana. Oke, das. Oi. Nice. Itu teman-teman, luar biasa sesi pertama kita. Yes. Ya. So insightful. Ngerinya. Saya nggak berani menyimpulkan. Dari tadi kita, ini namanya juga ngobras ya, ngobrol Iya, bebas. ngobrol bebas. Ngobras tapi sopan, ngobras Sop. Baru ya, baru namanya. Baru ditemukan kan barusan. Iya. Oke, terima kasih Mbak Tria. Sama-sama Aldi, Mas Bayu. Semoga lancar-lancar terus. Amin. Investasi pahala. Ini kan aku udah investasi kesehatan. Sekarang aku pengen investasi apa tuh investasi sosial. Aku pengen investasi apa? Investasi ini dong kayak Mas Bayu. Investasi yang menghasilkan uang yang banyak. Jadi nanti gantian diundang. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Sampai ketemu lagi. Dadah.